Hello everybody, nice to see you all again. This is About channel. As usual, we try to share something, hopefully all of us fine. Senang ketemu lagi melalui channel Simbo. Seperti biasa, kita berbagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. For you who just watch this video, you are welcome to click subscribe and the bell, so you'll be the first to get our video. Okay. Hopefully you can enjoy it too, and you can click like and share later. Okay. Bagi kamu yang baru menyaksikan video kita ini, dipersilakan dulu untuk mengklik subscribe dan loncengnya sebelum kita mulai, supaya nanti kalian akan menjadi orang pertama untuk mendapatkan video kita yang terbaru ya. Semoga nanti bisa menikmati dan mendapat sesuatu yang baik dari video ini. Jadi kalian boleh klik juga like dan share nanti setelah kita saksikan video ini. Kita di sini akan berbagi tentang apa? This one, future tense. Future tense itu merupakan salah satu dari 4 tenses dasar dalam bahasa Inggris. Empatnya itu yaitu simple, continuous, future, and perfect. Ya, jadi ada 4. Now, berkaitan dengan ini berarti kita membicarakan sesuatu kegiatan yang akan dilakukan. Hanya yang akan dilakukan ini untuk kali ini kita akan bawa sekaligus 2. Jadi kalau berbicara tense itu ada 2 poin sebenarnya, yaitu present dan past. Jadi kalau present itu yang masih oke kebenarannya, sementara past itu untuk sesuatu yang sudah lampau, yang sudah nggak oke lagi. Namun begitu pun tidak ada salahnya kita sekalipun sudah lampau, kenapa masih dibicarakan, tidak ada masalah, karena semua itu tetap merupakan menjadi bagian dalam kehidupan kita ya. Jadi suatu keinginan kita akan kita lakukan, namun kita tidak bisa melakukannya, itu termasuk. Oke. Now di sini ada kita animasi, ada gambar ya hewan-hewan kecil lucu-lucu ya sedang berfoto. Oke. Kira-kira kita akan ambil dari animasi ini yang berkaitan dengan future yang seperti apa? Kita akan lihat berikut ini. Okay, now we see here, we see the pattern. Good. Okay, we go. Jadi di sini kita masuk pada patternnya ya, pola atau rumusannya. Nah, di sini kita lihat dari sisi kiri will, would. Will itu present, would itu past, lalu ada sebelah kanan shall, lalu pastnya should. Oke, actually di sini adalah merupakan pemilik asli future. Jadi kalau orang selalu mengatakan, kita dengar tuh future-nya will atau shall. Oke. Nah, di sini kita lihat siapakah yang menggunakan will, itu adalah you, they, he, she, it. Kesimpulannya bukan orang pertama. Lalu yang menggunakan shall siapa? Hanya I dan we, saya dan kami. Ya, ini hanya untuk pemiliknya orang pertama saja yang menggunakan shall ya. Now, di tengah-tengah di sini ada kita lihat be going to. Oke, be going to ini merupakan yang termasuk dalam future ya. Keluarga asli future itu will dan shall, ini termasuk dalam future ya. Yang kalau begitu ketiga-tiganya ini artinya akan. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Karena berhubung dari maknanya sama dan masuk dalam tenses yang sama, maka formasinya sama. Semuanya itu plus. Ini lihat ini agak gede ya. Jadi plus itu apa? Diikuti kata kerja yang pertama. Kata kerja pertama itu kita sering dengar itu namanya, ada yang mengatakan infinitive, ada yang mengatakan simple present, ada yang mengatakan present tense. So, some say verb 1, or the first verb, jadi macam-macam. Terserah, yang jelas namanya apapun itu, yang penting kita mengenal bahwa dia adalah itu, ya, kata kerja yang pertama. Murni tanpa ada tambahan apapun, ya. Next, untuk lebih lanjut, kita bisa lihat dari contohnya, ya. They will come home soon. Ini kita ambil dari animasi yang tadi ya, supaya kita agak gampang memahaminya. Kalau animasi tadi kan ada yang berfoto-foto, lalu kita menginterpretasikannya, kita ambil satu ide dari animasi itu. Mereka akan pulang segera. Jadi setelah foto pulang ya. So mereka bahasa Inggrisnya they. Nah, they di sini maka akannya pakainya will, Nah, come home soon, come-nya di sini kata kerja, setelah future katanya diikuti bentuk yang pertama infinitive come, lalu home complement, soon ahead of time. Nah, soon ini berarti segera, mungkin ya setelah foto langsung pulang, itu kali ya.
Nah, lalu untuk negatifnya bagaimana? Untuk negatifnya ini berarti kita pegang saja kata pertama dari predikat will. Kata pertamanya kan ini predikatnya kan will dan come ya. Nah, tambahkanlah dengan not hasilnya. They will not bisa kita singkat dengan won't. So, won't come home late. Kita sengaja mengambil seperti ini supaya antara positif dan negatif mempunyai makna yang sama. Jadi tidak membingungkan ya. Kalau kita katakan mereka akan pulang segera, maksudnya gimana? Ya mereka tidak akan pulang telat. You see? Oke. Interrogatifnya kita ambil lagi kata pertama dari predikat ini, letakkan di awal kalimat, lalu kita tulis yang lainnya dari awal sampai habis. So hasilnya will they come home late? Nah, akankah mereka pulang telat? Nah, ini kembali lagi pada data untuk pertanyaan seperti ini. Jika sesuai data, jawab yes. Jika tidak, tinggal katakan no. Oke ya, kita masuk ke sisi kanan. Di sini subjek dikasih I otomatis pakainya shall. So, saya akan. Oke, di sini idenya diambil sama ya. Ini tujuannya bukan apa-apa, supaya kita memahami konsepnya dulu. Jadi, setelah itu, setelah paham kemana-mana biar leluasa ya, menyampaikan ekspresi apa juga nyambung ya. I shall, lalu setelah ada akan, kita pakai infinitive, come home soon. Ya, lalu untuk negatifnya saya akan pulang segera. Negatifnya saya tidak akan pulang. Nah, tidak akannya otomatis ini saja kita pegang kata pertama dari predikatnya. Predikat kita adalah shall come di sini. Ambil kata pertamanya, tambahkan kata not. Inilah kita bisa singkat dengan shan't. So I shan't come home late. Saya tidak akan pulang telat. Gitu ya. Nah, interrogatifnya ambil kata yang pertama ini tadi kita pindahkan ke awal kalimat, hasilnya shall I come home late? So for the answer it depends on the fact. If it is as the fact, we can say yes. If it is not, just say no. Okay? We come to the next. Okay. Oh, we come to the past ya. Kita masuk ke past ini sekarang ya. They. Jadi kita yang membuat ini menjadi yang past future. They kita future-nya menggunakan to be ya. Oke, that's good. Nah, ini word-nya dari mana? Di sini kan predikatnya kita yang menggunakan akannya pakai be going to. Otomatis predikat yang pertamanya adalah kata pertama dari predikatnya adalah be. Untuk menentukan present dan past berarti di sini posisinya. Ingat, kalau presentnya is and are, kalau pastnya was dan were. Nah, berhubung kita kali ini mau mengambil contoh yang past dan subjeknya they, maka to be-nya were. Thank you. So, hasilnya they were, lalu yes, going to. Nah, diikuti kata kerjanya come home soon. Nah, over here, before I call to them. Ini kenapa seperti ini? Ini formasi past future-nya. Lalu yang di sini menjadi keterangan waktu untuk menunjang ide utama. Kalau kita pahami seperti ini kira-kira ya, mereka akan pulang segera tadinya sebelum saya telepon mereka, sebelum saya hubungi mereka. Ini berarti kita bicara di masa lampau sudah lewat, berarti bisa minggu lalu atau 2 hari yang lalu atau kemarin, ya. Nah, tapi dengan pernyataan seperti ini kira-kira apakah ini berarti sesuai dengan data, kenyataan realitanya? Kita ulang coba ya. Mereka akan segera pulang sebelum saya telepon kemarin itu, 2 hari yang lalu itu. Kenyataannya yes, tidak sesuai dengan data. Oke. Lalu bisa jadi bagaimana? Bisa jadi mereka telat pulang hasilnya. Kenapa telat? Ya mungkin jemputannya telat datang atau ada kendala yang lain atau diajak temannya jalan, oke? Ya, something like that. Ya, any could be, ya. Nah, yang jelas ini hanya tinggal akan di masa lampau. Di masa lampau yang nggak mungkin mundur kembali. Jadi hanya tinggal cerita saja. Masalah realita otomatis tidak terjadi, ya. Next, untuk negatifnya gampang, mudah sekali. Kita ambil kata pertama dari predikatnya, tambahkan dengan not. So they weren't going to come home late after I called them. Mereka tidak akan pulang telat setelah saya telepon. Oke, gitu ya. Lalu interrogatifnya, will they come home late before I called them? Apakah mereka akan pulang
terlambat sebelum saya telepon mereka. Nah ini mau pakai yang unsur dari positifnya atau negatifnya, no problem. Ya kembali lagi sesuaikan dengan data. Jika nanti sesuai data, tinggal kita jawab yes. Jika tidak, kita jawab dengan no. Ya, gampang. Now we come to the fourth one. Ini the second for the past ya. Yang keempat, tapi untuk past yang jadi yang kedua ya. Subjeknya di sini was I otomatis kalau menggunakan be going to, yes pakainya was. Oke, karena lampau dari am ya. Past dari am is adalah was untuk to be ya. So I was lalu lanjut going to come ya, infinitive. Home soon before she called me. Saya akan pulang segera sebelum dia telepon saya. Kenyataannya ya bergeser. And negative one, I wasn't. Ya kita pegang dari wasn't dari mana ya, karena was-nya merupakan predikat kata pertama dari predicate-nya ya. I wasn't going to come home late after she called me. Interrogative, just take was to the front of the sentence, okay, and fold the rest. Jadi tinggal lanjutkan saja, letakkan di awal. Untuk was-nya lanjut dari awal yang selebihnya ya. So was I going to come home late before she called me? Say yes if it is as the fact, say no if it's not. Ya, oke. Kita mulai dapat gambaran ya. Jadi bagaimana mengatakan kata akan, dan akan itu akan ngapain diikuti dengan apa? Bagaimana menyampaikan akan untuk di masa yang sekarang masih oke, dan akan yang di masa yang sudah lampau. Mempertegasnya ini dibutuhkan tambahan keterangan waktu jika kita berbicara past future. Oke, kita lihat future yang seperti apa di balik ini. Okay, we come to the exercise. Yup, see. Look at the animation, then make future tense one present, one past. Will, would, shall, should, and be going to. Positive, negative, and interrogative. Okay, like this one. Berarti kita coba ya. Perhatikan animasi di bawah ini. Kemudian buatlah future tense. Satu present, satu past. Berarti kita anggap nomor satu present ya. Lalu yang nomor dua past ya. Oke, biar gampang ya. Di sini untuk future-nya itu, kalau present-nya kita menggunakan will bisa, shall bisa ya. Berarti nanti kalau kita pengen past-nya pakai dari keluarga will, berarti nanti jadinya pakai would atau should ya. Tinggal kita mau pilih yang present pakai keluarga yang mana. Lalu untuk yang be going to, berarti salah satunya ya. Berarti kalau nanti di sini, ya kalau di sini nanti kalau kita menggunakan nomor satu yang menggunakan keluarga will atau shall, berarti nomor duanya yang menggunakan be going to. Kalau nanti keluarga yang untuk nomor satu kita menggunakan be going to, maka yang nomor dua kita menggunakan will atau shall. Ya, tinggal perhatikan salah satunya ini harus ada yang present, ada yang past. Jadi kalau kita memilih will dan shall, umpama nomor satu kita menggunakan will dan shall aja, lalu kita berarti will dan shall ini kita buat dalam formasi yang present. Lalu nomor dua kita umpama memilih menggunakan yang be going to otomatis ya, karena itu sisanya ya, maka be going to ini menggunakan yang pastnya. Atau kita pengen yang be going to di nomor satu, berarti be going to nya yang presentnya, lalu yang nomor duanya will atau should, would atau should-nya ya, berarti untuk yang pastnya di sini nomor dua ya. Dan itu semua satu paket. Ada positif, ada negatif, ada interrogative. Masih dengan ide ini, masih dalam animasi ini, idenya bebas. Apa aja yang kira-kira berkaitan? Akan ngapain lagi? Mungkinkah akan, akankah jalan-jalan? Akankah membantu orang tua di rumah? Akankah ke sekolah? Akankah, I don't know, and you have. Oke, apa aja dalam ide kita. Oke, nanti bisa dikerjakan dalam buku latihannya. Semoga semakin paham. Oke, itu dulu yang bisa kita share hari ini. Semoga bermanfaat. Hopefully you can enjoy it. So you can press like and you can share it too. And don't forget, hit subscribe and bell. So later you'll be the first to get our new video. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for your attention. Thank you all. See you. Bye bye.